Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Halo. Balik lagi di podcast Inspirasi Tanpa Batas. Bareng saya, Tarmono alias Momon, penjual kerupuk keliling sekemiling yang wajahnya tetap cerah walaupun masa depan kadang agak buram. Walaupun mata saya nggak bisa melihat dunia, tapi telinga saya ini antena paling canggih buat dengar keluhan warga. Hari ini kita bahas MBG, ditemani asisten saya yang telinganya lagi dalam mode penghematan daya, Liti. Sedang asik mengunyah keras. Kruk, nyoh. Dah empuk benar ini, Mas. Liti, dengar nggak kamu? Saya lagi buka podcast ini. Itu mulut bunyinya kayak mesin giling padi. Lagi makan apa kamu? Berhenti mengunyah sebentar. Hah? Apa, Mas? Mas Mamon mau beli kopi? Ini Liti lagi makan menu MBG, Mas. Isinya singkong rebus sama mantang. Manis kayak janji mantan. Aduh, pudeknya kambuh. Bukan kopi. Saya bilang itu singkong kenapa bisa ada di situ? Pemerintah itu anggarannya udah cair, miliaran. Katanya mau kasih makan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, biar anak sekolah pinter-pinter. Tapi kenapa pas nyampe ke meja sekolah isinya malah duet maut singkong dan mantang? Itu menu zaman susah, Liti. Manggut-manggut tapi nggak nyambung. Oh iya Mas, emang sayang kalau dibuang. Mending dimakan, biar Liti kuat dorong sepeda kerupuk Mas Momon besok. Bukan sayang dibuang sih, Liti. Ini masalah anggaran. Saya ini biar tunanetra begini, saya kreator YouTube yang mikirnya pakai AI, pakai teknologi. Anak sekolah juga butuh gizi buat mikir, bukan cuma butuh kenyang. Kalau tiap hari dikasih singkong, nanti pas ujian nasional bukannya jawab soal, malah sibuk garuk-garuk leher gara-gara seret. Kasian itu anak-anak kemiling, berangkat mau makan enak, pulangnya malah kembung kebanyakan gas ubi. Apa Mas? Beli ubi di pasar tani. Tadi Liti sudah beli Mas, tapi harganya lagi naik. Ya ampun, bukan beli ubi. Maksud saya, bapak-bapak yang ngurus anggaran itu tolonglah jujur. Saya jualan kerupuk aja jujur, isinya beneran ikan, bukan cuma tepung sama harapan palsu. Masa anggaran seharga paha ayam nyampainya cuma paha pohon singkong? Kita dukung programnya, tapi kita kritik halus nih. Jangan sampai masa depan bangsa diganjel pakai ubi jalar. Iya Mas Tarmono, Liti juga seneng kok kalau Mas Momon makin sabar. Sabar itu subur Mas. Sabar, lari ke hutan lama-lama saya sama kamu. Poinnya adalah masyarakat seneng ada makan gratis, tapi tolong gizinya yang nyata. Jangan cuma fata morgana di atas piring. Kalau cuma singkong mah mending anak-anak main ke rumah saya, tak kasih kerupuk sekalian. Hah? Kerupuknya habis? Ya udah, Liti gorengin lagi sekarang ya Mas. Nengok ke kamera sambil senyum kecut. Sobat kreatif, begini nih rasanya podcast sama asisten yang sinyal telinganya naik turun. Habis ini kita lanjut ke poin kedua. Bahas gimana stresnya emak-emak pas tahu menu gizinya cuma ubi. Tetap di Inspirasi Tanpa Batas. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, Sobat Kreatif. Ini bahasanya lebih pedas dari sambal ulek si Liti yang cabainya cuma 1 tapi bijinya 1000. Kita bahas soal fenomena anggaran sultan, menu rakyat jelata. Bayangkan ya, pemerintah sudah ketok palu, katanya 1 porsi itu harganya mewah. Udah level ayam geprek bumbu rendang plus es teh manis yang gulanya asli bukan biang. Tapi kenapa pas mendarat di piring anak sekolah di Kemiling, ayamnya sulap jadi ubi, es tehnya berubah jadi air bening yang rasanya cuma rasa syukur? Nengok pelan sambil benerin posisi duduk. Ah, air tenang? Iya Mas, Liti juga suka ketenangan. Apalagi kalau Mas Momon lagi pingsan atau sariawan. Rasanya dunia tenang banget. Nggak ada yang teriak-teriak panggil, "Si Liti, si Liti." Bukan air tenang sih, Liti. Telinga kamu itu perlu diservis ke tukang tambal ban apa gimana? Maksud saya air bening, air keran. Maksud saya begini loh Sobat Kreatif. Ini ada selisih harga yang nggak masuk akal secara logika dagang. Saya ini pedagang kerupuk, saya tahu hitung-hitungan sampai kebutiran tepung dan harga plastik kiloan. Kalau modalnya 10.000, ya minimal ada telurnya lah 1 biji. Biar itu anak sekolah ada protein buat mikir rumus fisika. Ini kalau cuma dikasih mantang sebiji yang ukurannya sekecil jempol kaki Liti, sisa anggarannya lari kemana? Apa lari buat cicilan motor ninja oknum yang suaranya berisik itu? Tersenyum polos. Oh, ninja.
Itu yang pakai topeng hitam terus lempar-lempar bintang ya Mas. Keren dong kalau yang antar makanan anak sekolah itu ninja. Pasti nggak bakal telat kayak Mas Momon. Kalau lagi dorong sepeda kerupuk tapi mampir jajan somai dulu. Tepok jidat keras-keras. Itu Naruto, Liti. Haduh, ini asisten budaknya sudah stadium 4 nggak ada obatnya. Dengerin ya, ini kritik halus tapi menohok buat oknum yang kreatif banget motong anggaran di lapangan. Jangan sangkai program mulia ini cuma jadi ajang gemuk-gemukin rekening sendiri. Kasian emak-emak di Kemiling yang sudah sujud syukur karena nggak perlu bangun subuh buat masak pagi. Pas anaknya pulang sekolah malah nanya, "Ma, kok rasa makanannya mirip banget sama makanan kambing kakek lagi sakit gigi?" Kan perih hati kita sebagai orang tua, Liti. Apa Mas? Kambing kakek mati? Ya ampun, innalillahi. Kapan tahlilannya Mas? Liti mau daftar jadi bagian bungkus nasi berkat. Siapa tahu di dalam kotakannya ada paha ayam beneran. Bukan paha pohon singkong yang kerasnya kayak kayu jati. Narik nafas dalam-dalam, berusaha sabar. Astagfirullah, bukan kambing mati. Kamu ini dengerin pakai apa sih? Pakai saringan santan? Maksud saya, kualitas makanannya itu loh. Kita ini kreator YouTube tunanetra. Biar mata nggak bisa lihat dunia, tapi lidah kita ini nggak bisa dibohongin pakai micin aku janji manis. Rasa keadilan itu jauh lebih gurih daripada rasa singkong rebus yang harganya di markup sampai langit ke-7. Bapak-bapak pelaksana, tolong ya, anggaran itu amanah dunia akhirat. Jangan sampai anak-anak kita cuma dapat ampas ubi, sementara oknumnya pesta daging wagyu di restoran bintang 5. Iya Mas Momon, nanti Liti sampaikan ke tukang sayur di pasar kalau ketemu. Biar kalau timbang singkong buat anak sekolah, jangan pakai jempolnya ikuti tekan ketimbangan. Liti perhatiin sering begitu dia Mas. Bukan tukang sayurnya si Liti, tapi sistemnya. Aduh, bicara sama kamu itu kayak jualan kerupuk di tengah badai. Capek hati, capek suara. Tapi ya sudahlah Sobat Kreatif, begitulah jeritan hati pedagang kerupuk yang pengen bangsanya pintar. Kita pengen anak-anak kita badannya tegak karena gizi, otaknya encer karena protein, bukan badannya bungkuk karena kebanyakan makan mantang dan perutnya kembung penuh gas ubi. Sebagai kreator YouTube, saya cuma mau bilang, tolong piring anak sekolah itu jangan dijadikan piring keuntungan pribadi. Ah, piring pecah. Tenang Mas Momon, nanti Liti beliin piring plastik yang gambar lumba-lumba, biar anak sekolahnya seneng walau makannya cuma pakai singkong. Nengok ke kamera sambil senyum kecut. Sobat Kreatif, dapat asisten begini mending saya buat konten sama Black Kerupuk saja kayaknya. Abis ini di poin ketiga kita bahas gimana caranya biar masyarakat ikut ngawasin biar piring anak kita nggak dirampok isinya. Jangan geser, tetap di podcast paling jujur selampung. Inspirasi tanpa batas. Nah, sampailah kita di poin terakhir Sobat Kreatif. Kesimpulannya sederhana saja. Kita ini rakyat kecil nggak minta yang aneh-aneh. Kita cuma pengen apa yang sudah dijanjikan, itu yang sampai ke piring. Jangan sampai judulnya makan bergizi, tapi prakteknya malah makan seadanya. Kasihan anak-anak kita kalau gizinya cuma di atas kertas, tapi kenyataannya cuma dapat serat kayu dari singkong. Hah? Serat kayu? Mas Momon mau bikin mebel sekarang? Wah, hebat Mas. Habis jualan kerupuk terus bikin kursi dari singkong ya? Narik napas panjang. Aduh, Liti, serat singkong maksud saya. Dengerin ya, ini pesan penutup buat bapak-bapak pelaksana di sana. Kami ini bangga ada program MBG, tapi tolong, kejujuran itu nomor 1. Saya jualan kerupuk keliling Kemiling aja selalu jaga kualitas. Ikan ya ikan, bukan tepung rasa ikan. Masa pemerintah yang anggarannya triliunan kalah jujur sama penjual kerupuk tunanetra kayak saya? Betul itu Mas. Liti juga saksinya Mas. Mas Momon kalau kasih kembalian aja nggak pernah kurang. Malah kadang kelebihan gara-gara nggak lihat duitnya. Itu namanya saya yang rugi si Liti. Tapi poinnya adalah keberkahan. Jangan ambil jatah gizi anak sekolah buat urusan pribadi. Biarkan mereka dapat telur yang beneran telur, susu yang beneran susu. Biar generasi emas 2045 bukan cuma slogan, tapi nyata karena otaknya dapat asupan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita pinter cuma gara-gara pinter nahan lapar karena menu yang gak layak. Iya Mas Momon, Liti setuju. Pokoknya kalau nanti Liti jadi menteri, Liti kasih setiap piring itu rendang sama kerupuk Mas Momon. Biar semua anak sekolah senyumnya lebar kayak Liti. Nah, kalau itu saya setuju. Jadi Sobat Kreatif, mari kita dukung program pemerintah yang baik. Tapi kita tetap kritis dan waspada. Karena suara kita, biarpun cuma suara penjual kerupuk, adalah nyawa buat keadilan. Terima kasih sudah dengerin podcast Inspirasi Tanpa Batas hari ini. Saya Tarmono alias Nomon. Dan asisten saya yang telinganya lagi jalan-jalan ke planet lain, Liti. Hah? Planet? Mas Momon mau ajak Liti ke bulan. Asyik. Di sana ada singkong rebus gratis nggak Mas? Capek saya Sobat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa makan yang beneran bergizi.
Salam inspirasi tanpa batas. Dah semua, jangan lupa beli kerupuk Mas Momon ya, biar Liti bisa beli earphone baru. Bukannya beli earphone, servis dulu itu telinga. Sudah, matikan kameranya si Liti. Momon lihat Lidi, diem aja. Kita ketawa tapi kok jadi bisu ya. Pipiku merah, nahan malu. Angin lewat, canggung rasanya. Tapi seru juga sih, aneh-aneh aja. Momen merah, hening sebentar.